Halo, perkenalkan nama saya Indra, NIM 2010417125, jurusan manajemen, mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia. Hari dan tanggal Kamis 15 Juli 2020, kelas A1 Manajemen, dosen Raditya Rendi SEMM. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau soal dari ujian akhir mata pelajaran Teknologi Informasi dan Multimedia. Nomor 1, elemen dari sistem komputer terdiri dari brainware, perangkat software, dan hardware. Jelaskan fungsi masing-masing elemen tersebut. Brainware adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang komputer untuk mengoperasikan software dan hardware-nya. Sedangkan brainware adalah alat dalam komputer untuk mengatur hardware sebuah komputer dan merupakan jembatan penghubung antara komputer dengan hardware-nya. Dan hardware adalah sesuatu atau alat dalam komputer yang berfungsi untuk menerima data, menampilkan data, terus mengolah data dan dijadikan outputnya. Nomor 2, jelaskan yang Anda ketahui dengan email, media sosial, blog, dan website. Email adalah surat elektronik yang dimana sarana pengirimannya menggunakan jaringan komputer dan internet. Sedangkan media sosial adalah sebuah media yang bersifat daring yang dimana setiap penggunaannya tidak terlepas dari yang namanya internet. Blog adalah salah satu bentuk aplikasi web yang isinya berbentuk tulisan yang dibuat pada sebuah halaman web. Website merupakan sekumpulan halaman web yang dapat diakses dengan mudah karena sifatnya memiliki keterkaitan antara domainnya. Nomor 3, jelaskan pengertian dan contoh dari model bisnis e-commerce. Nomor A, B2B, business to business. Nomor B, B2C, business to consumer. Nomor C, C2C, consumer to consumer. Nomor D, consumer. C2B, consumer to business. Nomor E, G2C, government to consumer. B2B, business to business, merupakan salah satu tipe e-commerce yang terjadi antara perusahaan yang melakukan transaksi secara elektronik. B2C, business to consumer, merupakan salah satu e-commerce juga yang dimana biasanya dari pihak penjual merupakan sebuah organisasi dan dari pihak konsumennya atau pembelinya biasanya bersifat individu atau perseorangan. C2C, consumer to consumer, yang dimana salah satu e-commerce juga
di mana transaksinya mencakup semua barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen melalui perantaran orang ketiga. C2B, consumer to business, merupakan salah satu e-commerce juga, di mana individu ataupun sebuah kelompok organisasi yang berusaha menyediakan suatu barang ataupun jasa terhadap suatu perusahaan ataupun beberapa perusahaan. G2C, Government to Consumer, merupakan aplikasi pemerintah yang berasal dari hasil pengembangan government yang bertujuan untuk berinteraksi dengan masyarakat serta mempermudah dalam pemberian bantuan berupa barang ataupun jasa terhadap masyarakat. Nomor 4 soalnya jelaskan dari sisi individu dan kelompok dampak positif dan negatif Undang-Undang ITE. Dampak positif dari sisi individu memudahkan seseorang dalam membuat web atau blog dan itu resmi menjadi miliknya. Dan dampak negatifnya dari sisi individu, Undang-Undang ITE juga dapat membatasi kebebasan seseorang individu untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas individu itu sendiri dalam dunia internet karena banyak sekali disalahgunakan. Dari sisi organisasi, dampak positifnya ialah memudahkan sebuah organisasi atau perusahaan memberikan pelayanan kepada lembaga lain maupun masyarakat. Dan dampak negatifnya dari segi organisasi ialah penyalahgunaan kewenangan atas hak dan kewajiban oleh anggota organisasi dalam menggunakan media massa sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi anggota organisasi itu.